Banyak pemilih bisnis berpikir yang penting saya sudah punya tim digital, punya sosmed, punya website, sudah cukup. Pasti bisnis saya tambah maju. Rupanya enggak kayak gitu. Kenyataannya pasar semakin cerdas. Ya, karena banyak AI ya. Kadang produk bagus yang dilihat di sosmed, ternyata mereka tahu belum tentu yang dijanjikan di sosmed ini hasilnya sama dengan kenyataannya. Contoh nyata yang sering saya temui. Wah, ini terpercaya, followernya banyak. Puluhan bahkan ratusan ribu follower. Tapi engagementnya sangat rendah. Misalnya 100.000 follower, yang nge-like cuma 20-30 orang. Tentunya pasti prasangkanya adalah pasti ini beli follower. Belum tentu bahwa produknya sebagus itu followernya banyak. Jangan fokus pada follower tapi fokus pada engagement. Jadi pertanyaannya, strategi marketing apa sih yang paling relevan di 2025 ini? Sebagai konsultan marketing, saya seringkali mendampingi pengusaha untuk men-challenge mereka memikirkan strategi bisnisnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena jangka pendek selalu fokusnya pada cash flow. Yang penting saya bisa gaji operasional karyawan saya bulan ini. Lihat kompetitor sebelah, wah dia lagi promo ini, ikut ah. Jangan sampai market share saya diambil. Ikut-ikutan tren di TikTok apa, kita bikin konten yang sama. Nggak punya jati diri, akhirnya kita nggak kemana-mana, customer akhirnya bingung. Sebetulnya value dari produk kita ini apa sih? Untuk tetap relevan di tahun 2025, maka akan ada 3 pilar kunci yang sebetulnya kita bisa kuatkan. Pilar yang pertama adalah human-centered marketing. Pemasaran kita fokuskan pada human. Jadi bukan lagi fokus pada produk, tapi pada hubungan. Hubungan tim kita yang melayani customer. Pilar yang kedua adalah value-driven content. Konten yang kita bikin di beragam sosmed kita, jangan tekankan pada benefit produk. Ya seringkali kan beberapa tahun lalu, jangan fokus pada fitur, tapi pada benefitnya. Nah, mungkin customer waktu itu belum ada banyak pilihan produk ya. Kompetitor semakin banyak, semakin beragam, mereka juga berlomba-lomba mengenalkan benefit. Tapi ujung-ujungnya ya benefitnya itu aja sebetulnya. Maka konten kita sebaiknya pada value perusahaan. Value yang membedakan cara bisnis yang kita lakukan dengan bisnis tetangga. Jadi perlu diingat, people don't buy products, but they buy the value and the stories behind them. Pilar yang ketiga, ada 3 pilar, adalah data informed strategy. Semua strategi yang kita rumuskan harus berdasarkan data penjualan, data real yang kita tarik dari sistem ERP kita atau sistem pencatatan pembukuan kita, analisa dulu, lihat polanya, baru bikin strategi pemasaran. Saya seringkali membantu klien ya, kalau ditanya Pak Sandi sebaiknya kita harus ngelakuin strategi promo apa bulan depan. Saya bukannya nggak mau jawab, tapi saya harus minta data penjualan mereka 1 bulan lalu khususnya, dan 1 kuartal minimal kalau bisa tarik 1 tahun yang lalu. Karena apa? Produk yang sama bisa jadi bulan lalu terjual laris manis, kenapa kok bulan ini nggak laku ya? Padahal promonya sudah kenceng untuk produk ini. Rupanya kalau lihat sampai beberapa tahun ke belakang, ternyata produk tersebut adalah seasonal. Mana bisa kita jual payung ketika musim panas. Ya, maka kita perlu tahu seasonal, history, data, sedemikian produk apa yang sebaiknya kita promote bulan depan. Bukan karena ikut-ikutan kompetitor yang lagi bikin postingan di TikTok tentang produk itu kita ikut-ikutan. Tapi dari pola penjualan kita di tahun-tahun sebelumnya. Ada baiknya teman-teman semua harus analisa terlebih dahulu sebelum membuat suatu strategi pemasaran. Kombinasikan antara psikologis konsumen, value perusahaan kita, dan data yang kita punya. Ramukan sebaik mungkin, sedemikian bisa menjadi strategi yang baik. Jadi sekarang pertanyaan untuk Anda adalah, apakah strategi marketing Anda sudah relevan di tahun ini? Ataukah Anda masih stuck terjebak dengan pola strategi lama di tahun sebelumnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jika Anda sudah merasa mulai stagnan, maka waktunya kita merefleksikan diri. Jangan-jangan marketing ini pola pikirnya adalah biaya, promosi, iklan. Padahal marketing sesungguhnya adalah investasi strategis jangka panjang
yang bisa membuat perusahaan kita survive dan berkembang di tengah situasi kondisi sulit apapun. Jadi marketing bukan biaya, tetapi marketing adalah investasi. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connect Media. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe konten ini. Dan teman-teman, keep stupid to grow deeper. Bye.